Cuman di saat SMP atau SMA memang saya sudah berkeinginan untuk menjadi profesi kepolisian Mbak Cipta ya. Mungkin sampai kelulusan itu saya 6 tahun kuliah Mbak Cipta. Iya deh. Nah, saya paling di luar gitu Mbak, ikut Oke. klub-klub karena saya dari SMA saya sangat minat dengan sepak bola maupun basket. Implementasikan Diimplementasikan. itu hanya berapa persen gitu loh Mbak. Ya. Tapi alhamdulillah untuk dasar hukum atau asas-asas hukum itu Mhm. saat kami berdinas di Satuan Reserse Kriminal itu selalu kita pedomannya itu gitu Iya. Mbak. Halo Sobat Suara Hukum, kembali lagi dengan segmen atau sesi Upskill, Upgrade Your Career Preparation dari Career Empowerment Program Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Nah, hari ini atau episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ya. Salah satu profesi hukum yang mungkin kalau kita tahu tuh melalui satu jenjang akademi tertentu, ya, yaitu ada profesi polisi. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu alumni dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang berkenan hadir membagikan pengalamannya dengan Sobat Suara Hukum semua, yaitu ada Bapak Tommy Brian SH. Oke, halo, selamat siang. Halo Mbak Cipta. Ya, Apa kabar? baik. Oke, gimana Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kayaknya sekarang lagi sibuk ya? Lagi sibuk ngurusin persiapan kampanye, utamanya operasi mantap berata Mbak Cipta. Oh, apa Itu kan itu? menjelang Pilpres atau Pemilu 2024 Februari tanggal 14 itu jangan lupa Mbak Cipta. Kita di sini di Biro Operasi, kami kerja dinas di Biro Operasi. Biasanya untuk mengurus operasi kepolisian. Ada operasi rutin yang ditingkatkan atau operasi tahunan Mbak. Operasi mantap berata ini biasanya dilaksanakan atau diadakan oleh kepolisian setiap sebelum pemilu Oke. Pilpres gitu Mbak Cipta. Nah, Lagi sibuk artinya lagi sibuk banget. Iya. Artinya nih kami dari Fakultas Hukum terima kasih Iya, Mbak atas Cipta, kesediaannya sama-sama. Mas Tommy nih bisa hadir di podcast kita ya untuk sharing pengalaman. Perlu Sobat Suara Hukum tahu, Mas Tommy ini alumni FHUP angkatan 2009. 2009. AKA seangkatan kita. Angkatan Mbak Cipta. Mbak Cipta panutan terbaik. Oh, enggak. Iya, seru banget waktu mahasiswa ya. Nanti kita Iya, cerita Cipta, dulu benar. cerita-cerita terkait dengan pada masa mahasiswa nanti. Iya. Nah, namun sebelum itu mungkin Mas Tommy bisa cerita sih waktu kecil tuh gimana sih? Waktu kecil saya. Iya. Kalau waktu kecil saya sih normal aja, sama seperti anak-anak yang lainnya lah ya. Cuman di saat SMP atau SMA memang saya sudah berkeinginan untuk menjadi profesi kepolisian Mbak Cipta ya. Oh, oke. Cuman saat itu saya mendaftar di Akademi Kepolisian, lalu saya gagal dan akhirnya saya kuliah di sini di Fakultas Hukum Universitas Pancasila masuk tahun 2009 bareng Mbak Cipta ya enggak. Tapi saya kuliahnya agak lama nih, beda dengan Mbak Cipta. Mbak Cipta ini kan panutan saya lah, terbaik nih kalau di 2009. Kalau saya agak lama, mungkin sampai kelulusan itu saya 6 tahun kuliah Mbak Cipta. 6 Ya tahun. kan 2015 akhir saya baru lulus Mbak Cipta. Oke. Berarti Gitu. dari waktu kecil SD, SMP ya, SMA Iya, memang sudah targetnya SMP. mau jadi polisi. Iya, Betul ya? apa cita-cita saya? Cita-citanya ya mau jadi polisi dan akhirnya mengambil kuliah sarjana hukum. Sarjana hukum. Nah, itu benar. taunya gimana tuh? Kok ngambil sarjana hukum aja deh nanti Sebenarnya supaya sih- bisa jalur kepolisian. Ya, Atau sebenarnya sih saat saya gagal di tes Akademi Kepolisian waktu dari SMA tuh Mbak Cipta, makanya saya ambil kejuruan Fakultas Hukum di sini karena saya sangat berminat untuk mempelajari atau mendalami ilmu hukum. Apalagi saya tahu di sini Fakultas Hukum Pancasila. Saya lihat memang akreditasinya A dan bagus juga lah Mbak gitu kan. Saya rasa pertimbangan dari saya maupun keluarga dukungannya ke sini ya alhamdulillah. Dan akhirnya pun lulus juga ya alhamdulillah dengan IPK yang sangat memuaskan lah gitu. Alhamdulillah. Dan akhirnya setelah saya lulus 2015 akhir ya sempat saya memang sekolah atau melanjutkan untuk PKPA itu Mbak. Ya oke. kan habis lulus kuliah saya PKPA karena
di situ ada kekosongan. Jadi saya ingin belajar untuk mengetahui profesi advokat. Nah, setelah saya PKPA itu barulah ada pembukaan untuk namanya itu sampai sekarang masih sama SIPSS, Oh, oke. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Nah, itu biasanya kebutuhannya setiap tahun beda-beda, Mbak Cipta. Nah, kebetulan waktu saat saya daftar 2017 ada dibutuhkan untuk sarjana hukum, Mbak. Ada biasanya sih setiap tahun itu berbeda. Mungkin ada sarjana hukum, ekonomi, bahasa Inggris ataupun lainnya lah, atau kedokteran biasanya Tergantung ada terus. kebutuhan Tergantung instansi. kebutuhan di Institusi ya? kepolisian, Ah, di oke. institusi ya kan. Nah, alhamdulillah saat saya tes lulus ya kan. Waktu itu pendidikannya di Akademi Kepolisian di Semarang 8 bulan lamanya, Mbak. Dan setelah saya melampaui pendidikan itu 8 bulan langsung diberikan pangkat Inspektur 2 IPDA atau sekarang disebut IPDA. Kalau zaman dulu dibilangnya kalau masih bersatu dengan ABRI itu Letnan. Oke. Letnan 2 gitu. Kalau sekarang kan sudah dari 2017 ke 2023 itu saya sudah 6 tahun dinas. Makanya saya sudah berpangkat Inspektur 1 Iya. gitu, Mbak. Nah, sekarang saya berdinas di Biro Operasi Polda Metro Jaya. Di bagian siaga, Mbak Cipta, Pamen Siaga jabatan saya. Sebelum di sini saya di bagian reserse, Satuan Reserse Kriminal di Polres Bekasi Kabupaten. Dan sebelumnya lagi saya di Divisi Hukum di Mabes Polri. Itu sih, Mbak. Saya riwayat pekerjaan saya di kepolisian 3 bagian itu yang sudah saya pernah lalui gitu. Pengalaman banyak ya, Bang? Pengalaman alhamdulillah, Mbak Cipta. Oke, Mas, kalau boleh cerita nih, Iya. karena kan nih podcast ini juga nanti disaksikan Iya. oleh adik-adik kita Iya. di Fakultas Hukum Universitas Pancasila khususnya, ataupun teman-teman yang lain Iya. yang lulusan sarjana hukum. Boleh nggak sharing pada saat perkuliahan ya? Iya. Tadi diceritakan kan masa studinya ya bukan lumayan ya, sekitar 6 tahun. Iya. Nah, saya yakin pasti ada hal-hal yang dipersiapkan karena memang ada keinginan untuk profesi polisi ini. Nah, boleh nggak di-sharing apa yang dipersiapkan pada saat masa mahasiswa pada saat itu? Jadi untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum yang perlu dipersiapkan salah satunya untuk menjadi profesi seperti kami yaitu mental, fisik maupun ilmu akademik. Itu pasti, Mbak, itu harus kita punya dari 3 itu ya kan. Kalau mental sudah pasti ya mungkin ada yang berkali-kali daftar. Kalau seperti saya dulu daftar di Akademi Kepolisian gagal lalu kuliah itu kan mentalnya sangat berat, Mbak, jatuh bangun itu, Mbak, ya kan. Tapi kalau saya berpendapat di instansi manapun adik-adik mendaftar ya mudah-mudahan selalu semangat. Karena bukan di kepolisian aja, mungkin ada di imigrasi, kejaksaan, kehakiman atau yang lainnya atau pegawai negeri sipil atau aparatur negara kan ada banyak lah, Mbak, gitu pilihannya. Ya intinya semangat, selalu belajar, selalu ingin tahu gitu ya, Mbak ya. Apalagi kayak Mbak Cipta dulu ikut Peradilan semua. peradilan semu itu sangat bermanfaat bagi saya ya. Kalau saya dulu mungkin senangnya hobinya tuh saya olahraga gitu, Mbak. Mungkin dari basket, futsal atau sepak Dulu bola. ikut apa UKM ya? Saya di sini alhamdulillah nggak ikut apa-apa. Tapi aktifnya di luar nih Cuman kayaknya nih. aktivitasnya ya paling di luar gitu, Mbak, ikut Oke. klub-klub karena saya dari SMA saya sangat minat dengan sepak bola maupun basket. Itu saya mungkin ikut-ikut klub aja sih di luar gitu, Mbak. Cuman kalau di kampus saya mungkin hanya ikut perkuliahan biasa aja sih. Itu aja sih, Mbak. Sama saya seneng IT juga, komputer ya kan. Oh ya. Itu juga perlu ditingkatkan, Mbak, karena zaman modern ya kan harus semuanya butuh IT, komputer segala macam, jangan gaptek, udah Iya. itu, Mbak. Itu diharapkan oleh Diharapkan, seluruh benar. lulusan Amin. universitas ataupun Mbak. nanti yang siap kerja kan melek IT itu wajib ya. IT wajib itu zaman sekarang ya 2024 nih menjelang ya, Mbak. Iya. Oke. Sudah. Nah, boleh nggak cerita sepanjang pada saat mulai pada saat telah lulus kemudian sempat ikut PKPA, Ya. itu waktu itu pernah praktek juga nggak jadi Magang. lawyer? Magang juga. Kalau magang sih belum sempat ya, Mbak. Baru mau magang, terus ada pembukaan pendaftaran. Waktu biasanya tuh di kepolisian biasanya awal tahun, Mbak. Kalau nggak Januari, Februari, Maret itu pembukaan pendaftaran. Dari mulai Akademi Kepolisian, Bintara ataupun SIPSS itu biasanya awal tahun gitu kan. Kalau bisa dipersiapkan diri dari jauh-jauh hari untuk fisik, mental maupun
akademiknya Akademik gitu ya. Mbak. Saya karena dulu saya dari sumber sarjana, jadi yang difokuskan itu untuk wawancara ataupun bahan uji tes dari kepolisian pasti mengenai hukum, Hukum. ya kan. Apalagi saya kejuaraan di sini hukum pidana, ya kan. Iya. Saya di sini ada dosen Ada dosen panutan saya favorit nggak pasti nih? Pak Armi itu kalau saya Oh, dulu. Pak Armi. Iya, Nah iya. itu beliau itu sangat wah luar biasa lah kalau ngajar itu santai tapi serius gitu, serius tapi santai lah. Itu saya sangat inilah sama beliau tuh, Oke. respect. Nah, setelah lulus kan tadi Mas Tommy cerita ditempatkan pernah Iya, ada di 3 3 bagian. bagian, Nah, iya. dari proses karir Iya. dari awal sampai dengan saat ini ada nggak sih kesan-kesan yang sampai dengan sekarang tuh terngiang-ngiang Iya. atau jadi kesan yang menarik atau yang nggak terlupakan? Kalau kesan yang menarik sih, saya saat berdinas di Satuan Reserse Kriminal itu karena ya memang sudah minat kami atau kejuruan kami gitu Mbak dengan hukum pidana. Ada yang diimplementasikan saat kami belajar di Fakultas Hukum ya kan, walaupun berapa persen berbeda dengan prakteknya atau di lapangannya, karena dulu sempat kami menjadi panit riksa dan panit opsnal itu Mbak. Apa itu? Perwira unit, Perwira unit. pemeriksaan itu bagian administrasi penyidikan. Jadi bagaimana administrasi penyidikan ini sampai dengan P21 ataupun sampai restoratif justice, alhamdulillah kan gitu Mbak. Jadi banyaklah kita membantu masyarakat karena masalah-masalahnya di bagian kriminal. Karena dulu tuh saya biasanya penanganan itu kebanyakan didahulukan restoratif justice Mbak. Oke. Jadi penyelesaian hukum di luar pengadilan. Itu tahun berapa tuh kira-kira? Kan kalau sekarang lagi memang gencar-gencarnya restoratif justice Ya, kan? itu saya masih tahun 2020 ke 2021 akhir lah Mbak. Oh, pada masa ini dong, COVID. Ya benar, itu juga kami ikut beraktivitas sosial dengan masyarakat untuk membantu vaksin Mbak. Oke. Itu saya di daerah Kabupaten Bekasi tuh pokoknya seminggu 2-3 kali itu harus vaksin ke wilayah-wilayah daerah Cikarang. Oke. Cikarang, Babelan, ya kan, terus Tambun, itu daerah Kabupaten Bekasi lah kalau Mbak Cipta tahu tuh ya. Mungkin ya semuanya sih di Polda Metro Jaya saat tahun itu, saat tinggi-tingginya COVID pasti semua ikut berpartisipasi atau kita diperintahkan untuk vaksin ke masyarakat sampai ke dalam-dalam ini Mbak, Perkampungan gitu ya. terus komplek padat penduduk gitu. Oh, Itu benar-benar kita harus terjun langsung ke sana untuk membantu mereka gitu. Nah, hal itu yang mungkin tidak hanya polisi itu tidak hanya sebatas pengamanan gitu ya, tetapi benar. pengayom juga kan. Mengayomi, melindungi. Melindungi ya. Benar, Mbak. Nah, itu yang bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mungkin dari awal pada saat remaja pengen jadi polisi gitu. Iya, Mbak Cipta. Akhirnya masuk sarjana hukum dulu atau fakultas hukum dulu. Iya. Nah, ternyata memungkinkan ya. Benar. Memungkinkan sekali gitu ya. Nah, tadi Mas Tommy juga sampaikan bahwa ada loh materi pada saat perkuliahan kadang tidak sesuai dengan Ya, praktik. yang diimplementasikan itu hanya berapa persen gitu loh Mbak. Ah, Tapi alhamdulillah untuk dasar hukum atau asas-asas hukum itu saat kami berdinas di Satuan Reserse Kriminal itu selalu kita pedomannya itu gitu Mbak. Iya. Nah kalau saya divisi hukum dulu saya legal drafter itu perancang undang-undang Mbak. Oke. Itu berkesinambungannya dengan hukum tata negara kalau kita belajar tuh kan. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah itu biasanya kami berkoordinasinya dengan Kementerian Hukum dan HAM biasanya gitu Mbak. Berarti kalau Di Kuningan. di kuliah minatnya adalah hukum pidana, tetapi dalam hal penempatan itu kita harus siap selalu ya. Harus siap Mbak. Itu Apapun dimanapun kita materinya. ditempatkan kita harus siap belajar intinya Iya, gitu. siap belajar. Siap belajar, siap bertugas dan siap bertanggung jawab gitu Mbak. Oke. Nah, Mas Tommy, saya mau tanya satu hal. Jadi Ya. kan kalau di 2021 sampai dengan sekarang ada yang namanya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di mana teman-teman mahasiswa hukum atau mahasiswa itu diperkenankan untuk belajar di luar kampus. Iya. Artinya misalnya salah satunya adalah magang. Oh magang. Pada saat angkatan kita dulu kan nggak ada yang magang Itu diselenggarakan belum, ya. sama fakultas kan. Iya, benar, gitu. Mbak. Nah kalau sekarang tuh sekarang ada unitnya namanya Career Empowerment Program gitu. Nah menyelenggarakan program magang. Nah menurut Mas Tommy sendiri kegiatan magang untuk mempersiapkan sarjana hukum yang berkualifikasi perlu nggak sih?
Saya rasa sih perlu, itu sangat bagus juga ya Mbak ya. Ah, Karena di masa angkatan kita gitu kan, iya, dulu kan 2009 itu kayaknya belum ada tuh Mbak. betul. Karena biar lebih mengenal untuk praktek kerja atau dunia kerja itu Mm-mm. lebih lebih ke langsung ke lapangannya gitu, langsung Mm-mm. praktek. Kalau kita kan dulu hanya teori ya kan, cuman kita bisa lihat di TV atau update berita selalu lah gitu kan. Iya. Modalnya itu aja sih Mbak. Kalau mau magang ngurus sendiri ya. Itu ngurus sendiri lah gitu. Iya, cuman nggak ada penyelenggaran dari fakultas. Nah, itu memang salah satu program dari Iya. Fakultas Hukum terutama. Nah, berarti memang praktik sebelum lulus itu penting ya. Sangat penting ya kalau bagi saya ya. Ya kalau mungkin dulu kita ada juga pun ya mungkin ya kita ambil juga Kita sih Mbak. manfaatkan Iya kita ya. manfaatkan Mbak. Oke, Mas, satu lagi, hal yang menarik selain tadi terjun ke masyarakat, Iya. gitu kan. Terus salah satunya ada sebagai legal drafter di Iya. kepolisian. Ya, Ada nggak sih yang hal-hal yang menarik juga dalam pada saat itu? pembentukan peraturan perundang-undangan itu Mbak. Kalau saya rasa sih ya itu sih udah baku ya. Kalau nggak salah saya undang-undang nomor berapa ya Mbak? Saya agak lupa tuh. Tentang Nomor 10 tentang pembentukan peraturan oh perundang-undangan. Kalau nggak ya, salah undang-undang nomor 12 tahun 2011. 11 ya. benar. Ah, Nah, itulah saya agak lupa dikit karena udah 5 tahun lalu tuh. ya. Ya itu sih sangat menarik ya karena banyak tantangan apalagi untuk bentuk kata-kata Iya. atau namanya jokminu petunjuk administrasi itu untuk pengetikan penulisan itu bahasanya tutur katanya itu harus pas gitu loh Mbak. Itu pedomannya di undang-undang itu dan biasanya harus diharmonisasi atau sinkronisasi di Kemenkumham untuk di berapa kali rapat lah untuk penyesuaian atau kesepakatan dari instansi sana Mbak gitu. Artinya kalaupun sebagai polisi Ya, juga banyak lah banyak pekerjaannya di tugas-tugas lain ya, bidang-bidang ya, lain. Ya, bidang-bidang biasanya lain. produknya itu Perkap, Mm-mm. peraturan kepala polisian Oke. ataupun Perpol, peraturan kepolisian ya kan. Terus kadang-kadang kami juga diundang untuk peraturan-peraturan yang lainnya dari Kemenkopolhukam itu Mbak. Terus ada peraturan namanya peraturan Kasatker atau Kepala Satuan Kerja. Ya, mungkin ada per Kabar Reskrim gitu kan, per ASSDM atau per Kaba Intelkam. Jadi peraturan dari bidang-bidang tertentu di kepolisian gitu Mbak. Itu yang dibuat gitu. Oke, nggak terasa nih Mas Tommy, Ya. udah ada di ujung waktu nih. Nah, Baru sebentar nih. iya, emang nih, karena kita juga nggak pernah ketemu ya Mas Tommy ya, Iya, Mas. walaupun satu angkatan. Mungkin ada, kalau tadi sudah disampaikan proses bagaimana sarjana hukum Ya. ingin menjadi polisi, Ya. tadi sudah disampaikan. Kalau boleh kasih saran Ya. untuk teman-teman dari sobat suara hukum ataupun teman-teman mahasiswa hukum ataupun yang baru lulus nih, karena kan berapa bulan yang lalu tuh ada baru lulus baru gitu. lulus, ya. Boleh nggak tips apa yang harus dipersiapkan dan jalur untuk bisa daftar sebagai polisi dari jalur sarjana tuh seperti apa? Kalau saya rasa sih ya dari 3 itu tadi yang saya persiapkan itu ya, dari fisik, mental maupun akademik. Itu kalau 3-tiganya itu nggak connect atau nggak salah satunya agak kurang ya bisalah mungkin menutupi dengan yang lain kan gitu Mbak. Cuman kalau sudah masalah mental itu dari diri sendiri Mbak. Mungkin ada dukungan eksternal dari orang lain, dari keluarga ataupun dari sahabat, dari saudara mungkin butuh juga. Cuman yang intinya itu dari diri sendiri, dari mental, terus dari fisik yang suka olahraga, futsal, basket, kasti atau voli ya dipertahankan supaya fisiknya itu kan nanti mungkin saat tes kepolisian ini pasti ada Iya. ujian kesamaptaan tuh Mbak, namanya ujian fisik tuh kayak lari, restok, kayak pull up tuh, terus renang ya kan, itu harus ya minimal bisa lah. Kalau bisa sudah bisa ya dibiasakan lalu diasah lagi biar lebih jos gitu Mbak. Oh, Ya, biar terus, fisiknya terlatih ya. terlatih. Yang terakhir akademik. Terus juga kalau akademik, kalau saya rasa sih kalau di sini sudah nggak kurang lah. Saya rasa dosennya di sini udah bagus-bagus, sudah piawai semua. Terus sama mahasiswa ini agak open lah. Apabila bertanya dijawab dengan ya humanis atau baik lah gitu. Apalagi dosennya sekarang Mbak Cipta ini. Enggak Saya, dong. kalau gitu saya Enggak dong. kuliahnya zaman Mbak Cipta Amin. ini. Ya Allah, kita seangkatan loh. Iya iya iya. Amin amin. Nah, terus Apalagi Mbak? prosesnya apa nih yang dari sarjana Ya. sampai dengan bisa diangkat sebagai polisi?
Apa ya? Ntar dulu Mbak, saya lupa nih. Heeh. Mungkin ya bukan sarjana hukum aja ya Mbak. Oh iya ya. Itu ada satu, saya cerita sedikit Iya teman-teman. boleh. Ada satu angkatan saya ini dari Fakultas Pancasila juga, Mm-mm. cuman dia Fakultas Komunikasi Mbak. Oh, oke. Ya, namanya Prisma itu Prisma. Aduh. Nah, beliau ini dari Fakultas Komunikasi Pancasila juga Mbak. Oh, iya. Itu Oh. barengan satu angkatan sama saya. Ya, ternyata ya maksud saya bukan dari Fakultas Hukum aja, tapi dari fakultas lain juga. Jangan berkecil hati, mungkin dari kepolisian ataupun dari instansi lain dibutuhkan. Ya siapa tahu nasibnya atau jalannya bisa daftar dan lancar bisa lulus kan gitu Mbak. Ya nggak menutup kemungkinan lah, nggak cuma dari Fakultas Hukum aja gitu. Iya. Cuman ya yang sudah Fakultas Hukum ya alhamdulillah baik, ini sangat berguna. Saya bilang di sini ilmunya itu dan dosennya itu sangat open lah, sangat humanis kalau memberi ini materi-materi itu gitu Mbak. Berarti apapun jurusan sarjana juga bisa ya. Ya di sini Se- kan seingat- banyak nih. Ya, seingat saya tuh dulu waktu kita masih mahasiswa, Ya kita benar Mbak. ada biasanya tuh dari kepolisian ada informasi ke kampus-kampus tuh, Benar. ya kan? Ada, Nah, ya. itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman gitu ya. Selain bisa akses website, Instagram gitu ya benar. sekarang kan. Dulu kan selebaran. Ya, kan? website pasti sekarang online lah. Iya, namanya kan. online Jadi, semua. mau daftar mau apa, mau dapat info pasti dari website ya kan. Oke. Nah, boleh satu lagi adalah ada nggak sih moto hidupnya Mas Tommy apa nih sampai dengan sekarang sukses? Kalau moto hidup saya sih simple aja Mbak, ya kan. Kalau gagal ulangi, ya kan. Oke. Walaupun masih gagal, ya ulangi terus, itu aja. Jadi suatu yang kita nggak bisa, kalau kita terbiasa, dipaksa, lama-lama menjadi bisa, itu pasti sudah pasti Mbak. Ya. Ya memang tadinya awalnya kita belajar memang karena kita tidak bisa Mbak. Nggak mungkin orang belajar itu karena bisa, ya kan. Apalagi di awal mungkin karena paksaan dari keluarga, dari saudara atau dari lingkungan gitu kan. Itu lama-lama nanti jadi kebiasaan Mbak. Oke. Jadi kebiasaan, lama-lama bisa, lama-lama jadi piawai, lihai gitu kan. Itulah. Nggak ada orang namanya lahir langsung bisa, ya kan. Nggak ada yang berbakat, pasti perlu latihan. Perbanyak latihan lah. Iya. Itu aja ya, Mbak. Latihan kalau mau jadi polisi latihan fisik, latihan akademik mengolah juga, ya akademik, ya kan. mengolah emosi Ilmu juga pengetahuan, emosi pengetahuan. juga. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Tommy Ya, Mbak atas Cipta, waktunya sama-sama, ya. di tengah-tengah kesibukan beliau di Ya. persiapan di tahun Pilpres, 2024 2024, ya. Pilpres dan juga Pileg ya. Ya, pilek. Ya biasanya dipanggilnya Pilpres aja, biasa Pileg juga nih soalnya. Setiap tahun lah itu ya. Iya, setiap 5 tahun ya. Setiap 5 tahun. Nah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan Amin. insya Allah akan memberikan impact kepada teman-teman Sobat Suara Hukum dan juga khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan mahasiswa lainnya ataupun pendengar Sobat Suara Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Oke, untuk akhir kata jangan lupa poin-poin apa yang tadi disampaikan oleh Mas Tommy bisa jadi catatan penting buat teman-teman, bisa mempersiapkan diri bukan hanya sebagai profesi polisi tapi apapun profesinya ya. Jadi belajar terus, kemudian bisa mempersiapkan diri apapun profesinya. Mengasah skill. Ya, selalu. mengasah skill selalu. Oke, untuk itu saya Cipta Indra Rahman dari segmen atau sesi upskill career upgrade your career preparation dari Career Empowerment Program Fakultas Hukum Universitas Pancasila undur diri dan kami ucapkan terima kasih Mas Ya, Tommy. makasih, Mbak Cipta. Mudah-mudahan jangan lupa nih ada namanya kita di Fakultas Hukum Universitas Pancasila ada salam Pancasila, masih ingat gak? Salam foto biru. Biru Pancasila, oke. Pancasila. Oke. Ya. Akhir kata terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan